Shalom, Shalom, Soteria. Berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Puji Tuhan, semua anugerah Tuhan, kemurahan. Kalau kita masih bisa diperkenan melayani saudara, ya lewat online ini, lewat YouTube saudara. Tetapi ingat, karya Roh Kudus itu tidak hanya di tempat ini saja, tapi menembus batas sampai kemana-mana saudara, menjangkau saudara yang ada di mana saja saudara, sampai ke ujung dunia. Ini kelebihan daripada pelayanan online ini saudara. Puji Tuhan ya. Dalam kesempatan ini saudara, saya akan mau menyampaikan dan sekaligus merupakan tema saya. Tema besar saya tetap dalam firman, doa, dan pengurapan. Ya, ada pengurapan terus saudara. Ya, pengurapan ya. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan mengenai ini untuk mengingatkan saya sendiri dan kepada saudara-saudara. Ini saya selalu menyampaikan mengenai pelayanan di HDM saudara. Ya, ini menyangkut kehidupan kita, di dalam kita mengimani Tuhan Yesus Kristus, supaya dalam pengiringan ini kita sampai selesai, mencapai garis finish sesuai yang apa Tuhan kehendaki kepada kita. Ya, kita tidak hidup hanya dalam dunia ini sementara, saudara. Tidak lama lagi lah, saudara, ini dunia ini akan lenyap. Akan ada yang namanya langit dan bumi yang baru. Sampai satu saat saudara, kita hidup kekal di dalam kerajaan Bapa, di dalam surga. Kita harus raih saudara, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, saya akan berbicara mengenai Nasar saudara. Ya, Nasar. Saya beri tema hati-hati dengan Nasar. Nasar itu janji saudara. Hati-hati dengan Nasar atau janji saudara. Yaitu tema saya. Ya. Nah, bagaimana firman Allah ini berbicara mengenai Nasar? Berbahayakah atau tidak? Kita lihat saudara. Apa akibatnya daripada Nasar? Ya, kita lihat dalam firman Tuhan. Saudara, kita baca di dalam Kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan pasal 23. Kita baca ayat 21 dan 20, ayat 21 sampai ayat 23 saudara. Ya. Di sana judulnya yaitu tentang Nasar. Ya, tentang Nasar. Saya mau bacakan saudara, perhatikan baik-baik. Saya koreksi sendiri terus, saya dan saudara juga koreksi. Ulangan pasal 23 ayat 21 sampai 23. Demikian. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Terus, tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Ini saudara-saudara, ini yang pertama, yang awal. Saya baca mengenai Nasar ini. Ya, hati-hati dengan Nasar atau janji ini saudara-saudara. Di sini dikatakan orang yang sudah bernasar, ini yang berjanji yang keluar dari mulutnya, ya harus ditepati. Sebab kalau tidak ditepati, katakan bisa menjadi dosa. Ya, orang yang sudah bernasar atau berjanji, ya ini dalam pelayanan saya ya, ini dikatakan ini kalau ini bernasar dengan Tuhan Allahmu.
Tapi saya di dalam pelayanan saya itu bernasar baik kepada Tuhan Allah, kepada siapa saja, saudara. Orang-orang di sekeliling kita, ya, sesama kita, sama saudara, ya. Ini terhadap Allah Tuhanmu, saudara. Ya, ini kalau kita bernasar, sudah kita keluarkan perkataan kita. Tapi ini yang berkata-kata ya. Nah, ini yang berkata-kata yang kita ucapkan, yang kita dengar juga, ya, mungkin juga didengar orang lain. Tidak ditepati, itu akan memberikan dosa. Tetapi di sini dikatakan, tetapi orang yang tidak bernasar, ya, itu tidak akan jadi dosa. Jadi gimana ini maksudnya? Orang yang bernasar sudah mengucapkan janjinya lewat mulut, tapi tidak ditepati, itu dosa. Tapi orang yang tidak bernasar, jadi kita mau bernasar atau tidak bernasar, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah bernasar tidak ditepati, itu akan menjadi dosa. Itu ayatnya begitu, saudara. Nah, ini loh, saudara, kalau baca di ayat 23 itu kan jelas, ya, bernasar. Saudara, itu kalau kita mau mengenai ini bernasar yang kita keluarkan. Tapi bagaimana kalau ada kita bernasar, berjanji, tapi dalam hati, dalam pikiran, saudara. Kita baca, saudara, apakah itu bermasalah? Ya, kita baca di dalam kitab Mazmur, saudara. Ya, Mazmur pasal 139. Kita lihat Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Demikian, saudara. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ya, ini saudara-saudara. Ya. Jadi orang yang bernasar, berjanji dalam hati pikiran, belum kita keluarkan, Tuhan juga tahu. Tuhan Maha tahu, dicatat. Dari mulut kita juga dicatat, yang dari hati tidak ada orang yang tahu loh ya. Tapi kan Tuhan tahu. Nah, itu dicatat. Jadi bernasar ini bisa lewat mulut kita, lewat pikiran hati kita, Tuhan catat. Kalau tidak ditepati, ada dosa. Bahaya, saudara-saudara, akibatnya. Nah, kita kalau membaca akibat dosa ini sudah jelas ya. Tapi ini dalam pelayanan saya ini, saya mau bacakan mengenai di dalam Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes pasal 5. Maaf saudara, Injil Yohanes pasal 5 ya. Pasal 5 kita lihat di ayat 14 saudara. Tapi sebaiknya saudara mesti tahu dulu latar belakangnya ya. Injil Yohanes pasal 5 ayat 14. Itu saudara bisa membaca mulai ayat 1 dan seterusnya. Itu kalau di sana kan judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Itu orang yang lumpuh itu saudara. Tuhan sembuhkan kan itu. Nah, tapi ini saya mau baca yang ayat 14. Jadi Injil Yohanes pasal 5 ayat 14. Bagaimana? Tadi kalau misalkan orang yang tidak menepati nasarnya baik dalam perkataan secara langsung atau dalam pikiran dikatakan bisa berdosa. Ayat 14 demikian. Injil Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, orang yang lumpuh itu ya, yang ada di dalam bait Allah. Kemudian Yesus bertemu dia dalam bait Allah. Ya. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi,
Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Haleluya. Haleluya ini saudara ya. Kita ada peringatan. Jadi akibatnya orang ini kan karena lumpuh karena dosa dengan perkataan Tuhan itu. Dan Tuhan mengatakan setelah engkau sembuh, engkau pulih, jangan berbuat dosa lagi. Supaya tidak akan terjadi yang lebih buruk. Kalau berbuat dosa lagi, dapat terjadi yang lebih buruk. Sakitnya lebih daripada ini. Nah, lalu bagaimana saudara? Dalam pelayanan saya, ini terjadi saudara. Ini terjadi saya beritahu. Kalau saudara membaca dari masalah yang Nasar ini, kalau saudara dicontoh ya, saudara bisa mengenai hakim-hakim itu loh. Yefta ya, hakim-hakim 11. Saudara bisa baca, catat ya, hakim-hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Itu Nasarnya Yefta. Tidak mudah itu saudara, tapi toh harus dilakukan. Saudara bisa menyelidiki itu ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Nah, itu mengenai Yefta itu di perjanjian lama. Tentu banyak contohnya, saudara. Terus di perjanjian baru itu kalau kita membaca dalam kisah para rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 mengenai Ananias dan Safira. Saudara baca, ya, saudara tahu. Itu ceritanya berbeda ya dengan Yefta. Nah, ya. Seringkali ini kita mendapatkan ini, saudara. Ini kalau saya bilang orang eman-eman gitu loh ya, hati-hati saudara. Kalau kita ada, Ananias dan Safira punya bidang tanah, ya ingin dijual dan rencana mereka itu hasil dari tanah itu diberikan semua untuk pelayanan pada waktu itu, ya. Ada rasul pada saat zamannya Rasul Petrus ya, Nah, tetapi rupa-rupanya dia ada punya komitmen, nah itu janji toh, ya untuk memberi tanah itu yang dijual itu akan diserahkan semuanya, tapi kan tidak, hasilnya banyak saudara. Ya dia pikir wah diberikan sebagian, itu sudah janji mau diberikan semuanya dalam, ya itu dia tentu berjanji bersama dengan istrinya Ananias dan Safira ini ya. Ya tentu kepada Tuhan, ya kepada Tuhan. Ya, mungkin tidak disampaikan kepada orang lain ya mungkin ya. Ya itu dia berbuat itu, saudara. Janjinya tidak ditepati. Sebagian disimpan. Mungkin wah ini kebanyakan lah. Sayang eman-eman. Saya kalau bahasanya saya itu dulu zaman dulu kogel, eman-eman saudara. Hati-hati loh saudara, kalau sudah kita berjanji berikan semua. Nah, itu banyaklah ya dalam pelayanan. Saudara-saudara, bagaimana implementasinya dengan pelayanan saya? Saya beritahu ya, jauh-jauh hari ini sebelum saya melayani HDM, jauh lama. Saya masih di Juwana ya, saya kan gereja Isal Masjid Juwana, Singling Kowe dulunya. Saya menjadi majelis saya 20 tahun. Saudara, suatu begini saudara. Gereja saya membangun pastori atau konsistori, saya lupa saudara. Nah itu kan memerlukan dana. Ya. Nah itu begini saudara, saya dalam hati ini, dalam pikiran saya tidak mengutarakan kepada siapa-siapa, ya. Kepada istri saya, kepada gembala saya, enggak. Tapi saya berjanji dalam hati kepada Tuhan, kalau saya punya uang, Tuhan, saya mau beri batu bata merah 1 trek. 1 trek batu bata merah. Dibutuhkan kan? Itu di dalam hati saya, tidak saya ucapkan. Udah, berjalannya waktu, lama dah saudara, enggak ngerti saya. Saya ini apa... Gimana? Karena saya kan bilang kalau punya uang lah, belum punya uang saat itu. Lah kita nanti lihat saudara, berapa harga batu bata merah itu? Ya kita lihat nanti. Dalam kesaksian dari testimoni saya ini saya buktikan ini jauh sebelum ini HDM. Jadi dalam hati pikiran itu saya kan sudah berjanji tuh, Nasar itu. Ya udah. Ya waktu
anak saya lahir yang keempat, yang terakhir itu ya. Waktu usia masih 18 hari. Tiba-tiba dia tidak mau minum. Wah, itu badannya jadi panas, demam tinggi. Ya. Maaf, ini kulit ini kalau saya gini kan nih enggak bisa lepas. Jadi kulitnya ini ibaratnya rekat gitu loh, melekat. Enggak bisa lepas darah. Sampai begitu. Enggak mau minum. Ya jelas kekurangan cairan tuh. Wah, itu sampai ya udah seperti gimana ya? Ya saya panik waktu itu. Sampai saya terucap cerah, ya saya tidak bertuhan. Ini pemberian sebab memang itu pemberian. Karena dokter sejak 3 dokter mengatakan selanjutnya sudah tidak bisa karena ada masalah ya. Tidak bisa punya anak lagi gitu ya, sudah. Tapi kok 8-9 tahun kemudian punya anak. Jadi dari Tuhan beri itu. Ini mudah datangnya darimu Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, ya bagaimana lagi? Doanya gitu, langsung saya bawa ke dokter malam saudara. Ya, di Pati waktu itu. Saya naik mobil, sewa mobil. Pati. Nah, sampai di sana dokter anak ini mengatakan, ini kolaps. Sudah kolaps. Sudah tahu enggak kolaps? Ya udah. Apa pengertiannya kedokteran kolaps? Harus di opnam. Wah, saya Pati, saya langsung ke Semarang, saudara. Bawa ke Semarang. Saya telapak kaki sudah tidak bergerak apa-apa. Saya ginikan supaya sadar gitu loh. Saya ngomong, saya digitik telapak kakinya gitu, biar sadar. Enggak, saudara. Sampai ke Semarang terus langsung di sana langsung ditangani di rumah sakit di Semarang. Profesor, dokter, ya dulu rektor sekolah Undip ya, sekolah dokteran Undip ya di Semarang itu yang menangani itu, dia praktek di rumah sakit itu langsung wah itu macam-macam saudara. Itu diinfus umur 18 hari sampai kenanya ya di kaki saudara. Berdarah-darah. Wah mengerikan, macam-macam saudara. Berapa hari nggak tahu, nggak bisa ketemu sakitnya. Nggak bisa ketemu. Diperiksa dari telinga segala macam, pakai suntikan antibiotik. Wah, sampai akhirnya mau diperiksa saudara, sumsum tulang belakangnya sakit. Teman saya mengatakan sakit sekali, apalagi masih umur 18 hari, begitu bagaimana. Tapi itu sebelum kejadian. Malam itu, enggak tahu, saya pulang, ditunggu istri saya, dia bermimpi. Tuhan beritahu kepada istri saya mengenai janji saya ini. Dosa mengakibatkan tadi itu sakit. Ya, orang lumpuh tadi katakan sakit, jangan berbuat dosa lagi. Sakit. Ini saudara, lalu ketahuan, istri saya diberitahu Tuhan begitu. Lalu saat pagi datang itu, dia ngomong, kamu keliru, ada dosa. Kamu ada janji. Loh kamu kok tahu? Semalam Tuhan beritahu mengenai nasar saya ini. Wah, terkejut. Saat itu juga saudara, saya pulang kembali. Saya belikan 1 truk bata merah untuk gereja yang sedang membangun. Harganya berapa saudara? 60.000 saudara, maaf, 60.000 saat itu, udah berpuluh tahun, udah berapa tahun, udah 40 tahun lebih saudara, itu 60.000. 60.000 saudara. Lalu saya kembali lagi, ya saya sudah genapi janji saya datang lagi ke rumah sakit dan saya bilang, kita bawa pulang, percaya. Belum sembuh loh saudara, kita bawa pulang. Kita bawa pulang. Percaya saya udah percaya, ini pasti. Lalu saya di sana disuruh tanda tangan, karena sebetulnya kan belum boleh mau diperiksa sumsum tulang belakang. Oh kesakitan kalau terjadi. Oh ini saudara-saudara, saya lakukan. Dan saudara tahu,
Hanya beberapa hari saja itu, 2 atau 3 hari lah. Habis di sana 800.000 saya bisa bayar. Kenapa 60.000 masih menunggu seperti itu? Hanya 60.000. Ini 800.000 saudara. Dan saya bawa pulang sembuh total. Haleluya. Nasar yang tidak dari perkataan tapi dari pikiran. Janji ditepati semua beres. Haleluya. Itu sebelum saya melayani HDM. Juga pernah terjadi saudara. Seorang hamba Tuhan saya kenal baik, dia seorang hamba Tuhan baiklah, ya populer, terkenal. Dia seorang hamba Tuhan pengajar, dia mengajar mungkin tidak tahu sekolah dia rektor sekolah kita dalam satu kota, tapi sering melayani, menginjil, dan saya sering mengundang beliau dan saya menjadi akrab sama beliau. Satu saat dia melayani di satu gereja di daerah saya ajak ke, bukan cuma di gereja saya setempat, tapi juga di pos-pos PI ya. Nah, pas waktu itu pas pos PI membangun, nah, dia kerja khotbah, dia mengatakan, hamba Tuhan ini ya, dia berjanji bernasar akan memberikan semen 50 sak. Ya, saya tahu, saya dengar, saudara. Ya udah, ya puji Tuhan lah ya, saudara ya. Itu betul, saudara. Tapi tidak pernah kunjung datang. Itu semennya. Tidak kena. Wah, saya mau mengingatkan ya. Saya ya rodok agak takut, saudara. Ya saya ya terlalu rendah gimana ya, rendah diri loh gitu. Terus terang aja. Sampai ada seorang hamba Tuhan, gembala saya senior. Beliau sudah meninggal, saya panggil pulang dalam usia 100 tahun. Dia mengatakan waktu itu dia ngomong sama Nip, mestinya, saya ngomong-ngomong sama beliau, mestinya beritahu, saya tidak berani om, saya tidak berani. Ya gimana lagi ya, saya terus terang tidak berani. Wah, saudara, karena tidak memberi hamba Tuhan ini menghadapi problem, ada musibah, ya melalui anaknya juga, saudara. Wah, saya ada cerita, saudara, ngeri, saudara ya. Oh ini saudara, terus bagaimana dengan ketika saya di HDM, loh itu terjadi terus, saudara. Ini diingatkan, hati-hati, saya bilang hati-hati. Yang bernasar, berjanji, belum ditepati. Bagaimana kalau lupa lah itu, saudara. Saya seringkali begitu. Berapa kali, saudara ya, saya menghadapi seperti itu. Nah, satu saat saudara-saudara ini setelah di ADM, saya melayani satu OGMini. Ya, pelayanan kesembuhan juga, kelepasan, tapi OGMini, saudara. Dalam satu rumah, di sana ternyata ada, saya kan tidak kenal karena itu OGMini ya. Di gereja aja saya kan banyak yang kenal. Ternyata ada yang bermasalah juga, tapi saya tidak tahu siapa orangnya. Waktu itu, setelah itu selesai, pada saat teduh, Tuhan ngomong begini, beritahu. Dia ngomong nama ya, saya tahu, saudara, kalau terus dia ngomong nama itu, karena waktu itu juga minta doa saya, tapi saya kan tidak tahu itu akibat dari apa sakitnya itu ya. Sakitnya memang dia dengan anaknya dua-dua, ya, tidak bisa sampai ke Singapura, tidak bisa diobati, saudara. Dan Tuhan berbicara, dia ada janji kepada saya. Tuhan tidak menyebut janjinya apa, pokoknya kalau dia mau menepati janjinya, aku akan sembuhkan mereka. Dua-dua akan disembuhkan. Betul, saya sampaikan, wah, dia memang ada janji. Tidak tahu, lupa atau bagaimana. Wah, bagaimana ya, saya bilang tepati. Dia menepati, saudara. Dia menepati, saudara-saudara. Ya, apa yang dijanjikan dia tepati. Dia bayar betul-betul janjinya, nasarnya kepada Tuhan. Ya, dan ya tentunya tidak diserahkan kepada Tuhan begitu. Tuhan tidak perlu, saudara. Tuhan Maha Kaya kok. Tapi kan lewat bisa orang lain bisa tambah hamba Tuhan, lewat kepada gereja Tuhan, macam-macam, saudara-saudara. Janji-janji itu. Dan dia tepati, dan saya ajari dia dan seminggu kemudian dia tes di Singapura. Semua baik dan semua baik. Dua-dua disembuhkan. Setelah
Nasar janjinya ditepati. Haleluya. Oh, ini banyak saudara-saudara. Bukan itu saja. Ya. Ada juga, ini bukan soal janji, ini soal hanya mengenai mau berjanji. Begini saudara, orang ini kena cancer. Kena cancer. Ganas, hasil biopsi harus diangkat. Kalau berani dia takut diangkat, dia datang. Dia datang ke HDM, doain pengurapan. Ya, terus dia bilang sama saya, ada janji, kalau dia disembuhkan dia akan terus datang ke HDM. Akan terus ke HDM. Ya. Loh, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, ketika dia sebetulnya dia takut untuk dioperasi, dia jadi berani dioperasi. Nah, bahkan sebelum dioperasi dia masih minta doa saya, dan Tuhan ngomong sama saya, mujizat sudah terjadi. Loh, aneh saudara, tapi tetap dioperasi. Mujizat sudah terjadi, saya sampaikan, tenang kamu, mujizat sudah terjadi. Loh betul, ketika dia dioperasi selesai saudara, itu kan 10 hari, wah dia senam jantung saudara, tunggu itu. Dulu di hasil biopsinya kan ganas, tapi ketika sampai 10 hari waktunya datang, itu perkataan Tuhan benar. Mujizat sudah tadi. Itu yang ganas dirubah dulu lebih jinak, dan haleluya, dia bisa sembuh total. Saya selalu mestikan, saya sering WA ya, ayo datang ke HDM. Dia tidak pernah datang lagi, saudara. Dengan alasannya macam-macam, lambuler aja. Ya udah nggak apa-apa. Tapi satu saat, entah tidak cepat-cepat tuh, entah 2 tahun apa ya, setelah sembuh itu, tiba-tiba dia kena sakit yang lebih bahaya daripada kanker. Tadi sudah sebut. Tidak bisa ditengok aja, tidak bisa di rumah sakit. Wah, hubungi saya lagi, saudara. Saudaranya. Tapi saya nggak bisa. Anda boleh ditengok. Ya saya ngomong, lah ya betul lah. Tuhan, kalau kamu tidak menepati janjimu, itu dosa dan bisa sakit menjadi. Maka itu kan bertobatlah. Ya, setelah engkau disembuhkan, bertobatlah supaya tidak ada penyakit yang lebih lagi. Ya itu terjadi kan. Nah, banyak lagi saudara-saudara masalah ini, masalah mengenai kesaksian di HDM, tidak mau kesaksian, sakit lagi loh saudara. Tuhan yang sembuhkan kalau dia ke HDM. Loh bener loh, ini tidak ngomong loh. Kalau Tuhan berdaulat penuh-penuh dan masih banyak lagi saudara-saudara. Ya, tapi cukup ini. Hati-hati orang yang berjanji lewat mulut maupun dalam pikiran. Harus ditepati apapun itu. Kalau lupa maka itu mohon. Lah kalau ada seperti ini, yang lupa-lupa itu Tuhan tahu, beritahu ya. Nah kalau enggak gimana? Ingat baik-baik. Saya sendiri sudah mengalami mengerikan, menakutkan, mencemaskan, menggetarkan. Bayar nasarmu, janjimu yang sudah kau ucapkan maupun masih dalam pikiran, angan-angan. Tuhan tahu, Tuhan catat, dan itu harus lunas, selesai, baru selesai. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam dunia. Saya sekarang tidak berani bernasar atau berjanji seperti itu. Kalau saya ada gerakan Roh Kudus, saya beri sudah. Tidak ada saja, berbahaya saudara. Ya, baik dalam kondisi apapun juga. Ini yang terjadi dalam pelayanan di HDM. Saya selalu mau menyampaikan ini. Pelayanan HDM itu menyangkut banyak hal, saudara. Mari, saudara-saudara, kita yang butuh pengurapan, supaya kalau lupa diingatkan oleh Roh Kudus, saudara ya. Kalau ada janji yang lupa, baik itu diucapkan mau dalam pikiran, seringkali ya seperti itu. Hati-hati juga yang kogel itu, yang eman-eman tadi juga, itu kan terjadi, saudara. Itu sama sudah, saudara ya.
itu harus betul-betul ditepati. Tidak ada bilang berapa persen, semua. Loh, Tuhan tidak minta kok, Tuhan yang tidak menuntut apa-apa. Mereka sendiri, kita sendiri yang seringkali salah. Nah itu kan saudara ya. Mari saudara yang punya minyak yang belum dikuduskan, saya mau kuduskan ya kalau mau diurapkan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak-minyak yang belum dikuduskan nih, dari tempat aku hembuskan kuasa-Mu Tuhan. Karena harus bekerja atas minyak itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara urapkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah saudara. Hari saudara-saudara, mampukan ya Roh Kudus, ini umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah berjanji bernasar, tapi baik lawan perkataan maupun dalam pikiran yang belum dilaksanakan, entah karena satu hal. Tapi itu Tuhan, kalau sudah diucapkan atau dalam pikiran harus digenapi. Tuhan, mampukan mereka, hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, supaya firman-Mu Tuhan, mereka boleh mendengar benar-benar, supaya mereka tidak berdosa. Karena dosa mengakibatkan macam-macam sakit, penyakit, dan juga hal-hal yang lain, termasuk dalam bisnis pekerjaan. Demikian juga dalam kehidupan mereka, hari lepas hari dalam berkeluarga, rumah tangga. Tuhan, hembusi mereka, mampukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang mengingatkan, yang memampukan mereka. Haleluya, hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, hamba yang menyampaikan sesuatu yang ada dalam firman-Mu dan ternyata terjadi benar dalam zaman sekarang ini. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah kami semua Tuhan, ampunilah segala kekeliruan, segala dosa kami Tuhan, karena kami bersentuhan dengan dunia, tapi daging dipatahkan terus-menerus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh kita dikuatkan oleh Roh Kudus terus, dan Roh Kudus Engkau-lah yang beraktivitas melalui diri kami ini Tuhan. Kami boleh benar-benar mentaati, menjalankan apa yang sudah menjadi kehendak-Mu. Hembuslah Roh Kudus. Jamaah yang sakit, sembuhkan mereka, di mana saja mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakitnya, bagimu tidak ada yang sulit Tuhan. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin, tidak ada yang mustahil. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh engkau dimanapun engkau berada. Apapun sakitmu, sembuh, pulih. Rumah tanggamu dibuat menjadi utuh. Ada kerukunan. Haleluya, hembusi Tuhan. Hidup damai sejahtera dalam rumah tangganya. Tuhan rawat, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun pekerjaannya, Tuhan berkati, Tuhan bukakan. Bukan hanya pintu-pintu langit, tapi gerbang langit, bendungan langit dibuka dalam nama Tuhan Yesus, dicurahkan berkat-Mu atas mereka yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan, aset-aset yang belum terjual menjadi dapat terjual oleh karena perbuatan-Mu yang nyata. Haleluya, hutang piutang semua boleh dilunaskan dengan cara Tuhan. Tuhan berikan solusi yang baik, berkati hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, hembusi Tuhan, hembusi Roh-Mu yang bekerja. Soteria, ada pembebasan Tuhan, ada penebusan, ada penyelamatan, ada pembenaran yang datang daripada Engkau. Soteria, hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Ya, Tuhan berkati. Sampai mungkin saudara saya ada 2 Rabu ke depan mungkin libur ya. Libur karena berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Ya, tapi biar kehendaknya saja Tuhan yang jadi. Tuhan yang memberkati kita semua. Haleluya. Amin.